hampir semua sawah-sawah produktif dimanapun itu tidak ada yang di bawah Rp500.000 per meter. Di kampung saya itu 1 juta per meter. Ini kok Rp50.000 per meter. Nah, itu betapa ruginya rakyat. Kita tanya sama Said Didu, dia yang ngomong mana datanya, tunjukin lokasi di mana. JOP-nya diturunkan, misalnya tadinya 100.000 per meter jadi cuma 10.000 ya, atau 50. Nanti dia belinya 75, ini sudah ganti untung. Padahal kebijakannya diturunkan dulu, itu biadab betul itu. Maret 2024, Presiden Jokowi menyetujui 14 proyek strategis nasional atau PSN baru. Salah satu diantaranya adalah proyek Green Area dan Eco City di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Banten. Proyek ini ditaksir menelan biaya investasi Rp65 triliun dengan area pengembangan sekitar 1.756 hektar. Kawasan yang rencananya akan dinamakan Tropical Coastland ini dihadirkan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Penetapan PIK 2 sebagai PSN menuai pro dan kontra. Di satu sisi, proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, banyak yang khawatir tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan, sosial, budaya, terutama nasib penduduk setempat. Mantan staf sus Menteri ESDM Muhammad Said Didu mengkritik keras pelaksanaan PSN di PIK 2. Kira-kira latar belakangnya saya katakan 1, penggusuran rakyat, 2, terancamnya negara, 3, ada orang yang seakan-akan bisa bebas berbuat apa saja di negeri ini. Itu kira-kira yang ini menggugah saya, Mas. PSN PIK 2 dan faktanya itu terjadi karena kita lihat setelah PSN PIK 2 diumumkan 2 hari setelah pemilihan pemenang Pilpres, maka nama proyek PIK 2 itu, seluruh nama proyek itu menjadi proyek PIK 2. Dulu di Kronjo itu PIK 9. Nah, seperti kita pahami, PIK 2 dulu hanya setelah di Kosambi. Nah, Teluk Naga PIK 3, Kronjo PIK 9. Nah, ini kok berubah semua jadi PIK 2. Anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan alasan masuknya PIK 14 PSN baru yang disetujui pemerintah. Menurutnya PSN seharusnya tidak dikelola developer swasta. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto lewat juru bicaranya memastikan tak ada unsur politis dari penetapan PIK masuk ke dalam PSN tahun 2024. Dari penelusuran tim Kumparan, pembebasan lahan untuk proyek pengembangan PIK 2 sudah mulai berjalan di beberapa daerah di utara Tangerang. Ada beberapa area yang bahkan sudah dibangun tembok-tembok pembatas tinggi. Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang, disebut sebagai titik awal pengembangan PIK 2. Di sini nantinya akan dibangun tol penghubung antara PIK 1 dan PIK 2. Di daerah ini juga sudah dibangun tanggul tinggi di dekat bibir laut. Akibatnya warga harus akrab dengan banjirop yang sewaktu-waktu datang. Sebagian besar nelayan pun merogoh kocek lebih dalam untuk biaya melaut, karena harus menempuh jarak lebih jauh dari biasanya bila mau mendapatkan ikan. Kondisi sama juga terjadi di wilayah Mauk hingga Kronjo. Kita bisa melihat di belakang kita ini terdapat wilayah rumah-rumah warga yang meninggali wilayah pesisir pantai Pantura di wilayah Kabupaten Tangerang. Tetapi di belakangnya terdapat pembangunan proyek kota PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2.
pada saat Kumparan kemari, Kumparan melihat masyarakat melewati jalan-jalan yang di sebelah kanan dan kirinya adalah tembok pembatas proyek tersebut. Dengan begitu akan menjadi pertanyaan, apakah wilayah rumah warga yang meninggali daerah pesisir ini akan menjadi bagian dari proyek tersebut? Sedangkan pemerintah sudah menetapkan ini sebagai PSN, dan di beberapa publikasi PIK 2 menyatakan bahwa wilayahnya akan dibangun dan dikembangkan seluas 1.755 hektar. Jadi kalau kita lihat ya, Dadap, Sungai Tahang tuh di Jalan Pertamina, Tanjung Kait, Tanjung Burung, itu kan yang sudah dibangun. Semua itu kampung-kampung dijadikan enklave. Enklave yang kita lihat pondasinya rata-rata 4 meter loh, pondasi pagarnya. 2 meter, pagarnya 2 meter, sekitar 6 meter. Artinya ini sudah dikepung. Nah, itu dari situ saja kita sudah melihat bahwa ketimpangan terjadi. Yang problem adalah kampung-kampung ini menjadi terisolasi, baik secara lingkungan maupun secara sosial karena nggak ada jalan lagi. Nah, akhirnya lama-lama saya yakin orang ini akan pergi. Tim Liputan Kumparan sempat mencoba masuk ke wilayah proyek di sebidang tanah sawah yang sedang diuruk di daerah Muncung. Menurut warga, sawah ini sebelumnya adalah salah satu akses warga menuju ke arah tambak. Sayangnya saat baru masuk sekitar 100 meter, mobil kami dihadang pemuda setempat yang mengaku mendapat arahan dari pengembang agar tak mengizinkan siapapun masuk ke area proyek. Warga Kabupaten Tangerang yang tinggal di sisi pantai utara menuding pengembang PSN PIK 2 mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak. Warga menuduh pengembang sudah menimbun lahan-lahan mereka, meski ganti rugi pembebasan lahan belum diterima. Adapun harga yang ditawarkan ke masyarakat terlalu rendah. Suara sumbang tak datang dari semua warga, lebih banyak yang memilih diam. Diduga ada intimidasi yang diterima warga saat proses pembebasan lahan. Tidak ada yang bisa kita temui. Ya, jadi kita cuma dapat cerita, tapi begitu kita minta konfirmasi tidak ada yang bisa kita temui. Jadinya kita minta kepada mereka, ya udahlah, silakan kalau ada yang mau melapor bisa melapor by phone, WA, ya, media sosial kita buka, silakan. Mungkin mereka takut ya. Cuma memang sampai hari ini juga tidak ada. Bantahan soal intimidasi tersebut disampaikan Haris Azhar selaku penasihat hukum Agung Sedayu Group. Haris menyebut klien membeli tanah warga setempat dengan harga lebih tinggi. Kalau ada bukti 30 juta, 100 juta per meter, berapapun itu, sampaikan aja. Nggak ada kok dipaksa-paksa, di ini 50.000 ya. Nah, pakai pembanding di sekitarnya dijual berapa, gitu aja bos. Saya nggak ngecek semua dalam arti kata setiap waktu, setiap tempat saya cek, itu enggak. Cuman kayak gini-gini nih pas lagi rame gitu ya, sebelum kadung tambah rame, saya juga udah ngecek. Saya tanya sih harganya berapa, emang 50 meter Pak. Memang 50.000 per meter gitu. Pasarannya begitu. Siapa yang menentukan? Saya nggak tahu. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, proses pembebasan lahan dan penggusuran tempat tinggal warga justru tidak sejalan dengan tujuan dari PSN. Dia membeli tanah, dia mau bangun, tetapi menggunakan fasilitas negara. Kan sudah ada tuh rame bahwa itu perlu Anda selidiki sebagai wartawan. JOP-nya diturunkan, misalnya tadinya 100.000 per meter jadi cuma 10.000. Ya, atau 50. Nanti dia belinya 75. Ini sudah ganti untung. Padahal kebijakannya diturunkan dulu, itu biadab betul itu. Nggak bisa begitu kan, masyarakat itu dirugikan bukan diuntungkan supaya dia hidupnya lebih baik kan. Mereka tidak mungkin hidup di situ. Pasti pergi dari situ kan. Marwah PSN itu jadi hilang, nggak ada. Dia kan harusnya diberikan di situ, proyeknya di situ, supaya masyarakat di situ itu sejahtera. Itulah inti umumnya. Dalam waktu dekat, Kemenko Perekonomian berencana melakukan evaluasi lengkap terkait PSN. Lantas, akankah proyek pengembangan PIK 2 yang kontroversial menjadi salah satu bahasan? Akankah
warga setempat mendapat manfaat seperti yang dicita-citakan PSN? Atau ternyata semua itu slogan semata?